Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas pencemaran perairan M03 akan memaparkan materi mengenai bioremediasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ini Hidayat dengan NIM akhir 009, dan yang kedua ada saya sendiri, Putri Cenongkulan, dengan NIM akhir 070. Materi pertama mengenai pengertian bioremediasi. Berdasarkan terminologi, bioremediasi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan remediation yang berarti kembali. Sehingga, bioremediasi dapat diartikan dengan pengembalian daerah atau lokasi yang terkena atau terpapar limbah kimia polutan dengan bantuan makhluk hidup, atau sebagian ada yang menyatakan dengan proses dalam menyelesaikan masalah. Dali dalam buku Bioremediation and Overview Pure and Applied Chemistry tahun 2011 menyebutkan bahwa bioremediasi adalah proses penguraian limbah organik maupun anorganik polutan dari sampah dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, tumbuhan, atau enzimnya dalam mengandalkan pencemaran pada kondisi terkontrol untuk mereduksi pencemar dari lingkungan. Pemilihan mikroorganisme dalam proses bioremediasi. Menurut Budianto tahun 2002, beberapa jenis mikroorganisme berperan penting dalam pengelolaan lingkungan. Contohnya Pseudomonas dan Bacillus, yang dikenal sebagai genus yang memiliki peran sangat besar dalam degradasi senyawa pencemaran perairan. Bacillus dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengimobilisasi logam berat pada limbah industri yang banyak mengandung logam berat seperti Pseudomonas. Selain itu, Pseudomonas juga telah banyak digunakan dalam bioremediasi limbah minyak. Yang selanjutnya adalah proses terjadinya bioremediasi. Bioremediasi dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang dipasok oleh mikroorganisme untuk mengatalisis degradasi bahan-bahan kontaminan. Reaksi kimia tersebut merupakan reaksi oksidasi reduksi yang penting untuk menghasilkan energi bagi mikroorganisme. Metabolisme mikroorganisme dalam bioremediasi dapat berlangsung pada kondisi aerobik dan anaerobik. Nah, mikroorganisme aerobik ini membutuhkan adanya oksigen yang berperan sebagai akseptor elektron, sedangkan reaksi anaerob berlangsung tanpa adanya oksigen. Pada saat proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme memodifikasi polutan yang beracun dengan mengubah dan merombak bahan kimia polutan tersebut. Peristiwa perombakan tersebut dapat disebut dengan biotransformasi. Enzim ini dapat menurunkan energi aktivasi. Beberapa enzim memerlukan kofaktor, yaitu senyawa kompleks dengan kemampuan katalitik aktif yang terbentuk dari kombinasi senyawa non-protein dengan protein inaktif. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam seperti besi, kobalt, tembaga, magnesium, mangan, kalsium, dan zinc menurut Cookson tahun 1995. Produksi enzim umumnya dipicu oleh adanya substrat yang berfungsi sebagai sumber energi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh rekan saya. Selanjutnya ada aplikasi bioremediasi. Aplikasi bioremediasi merupakan terapan pada berbagai permasalahan yang terdapat pada lingkungan dan dapat dilakukan secara langsung pada lahan tercemar in situ atau dengan memindahkan atau mengeruk lahan untuk restorasi, land treatment atau land farming pada area khusus. Treatment composting, solid phase treatment, dan dapat menggunakan bioindikator di atas tanah atau disebut ex situ. Selanjutnya ada teknik bioremediasi aerob yang mampu menurunkan kadar pencemaran, yaitu pertama ada bioremediasi ex situ, di mana pencemaran dan media tercemarnya tetap berada tempat aslinya pada saat proses bioremediasi. Yang kedua ada bioremediasi ex situ, di mana pencemar dan media tercemarnya dipindahkan dari tempat aslinya ke tempat lain yang dimana untuk proses melakukan bioremediasi. Berdasarkan metode pengkayaan terdapat dua teknik bioremediasi. Yang pertama ada bioakumentasi, di mana bioremediasi ini dilakukan dengan menggunakan mikroba tertentu yang didatangkan dari tempat lain, umumnya disertai dengan penambahan enzim tertentu. Yang kedua ada biostimulation. Bioremediasi ini dilakukan dengan mengandalkan mikroba asli tanah yang distimulasi metabolismenya. Selanjutnya ada beberapa hal atau aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan teknik bioremediasi. Yaitu pertama ada lokasi pencemar, di mana lokasi ini relatif tercemar dan media tercemarnya terhadap muka tanah.
Yang kedua ada hujat pencemar, di mana kecenderungan untuk menguap ataupun melarutkan zat pencemar. Yang ketiga ada biodegradabilitas pencemar, untuk kemudahan pencemar untuk didegradasi oleh mikroba asli atau lokal. Yang terakhir ada potensi migrasi pencemar, di mana perpindahan pencemaran dari tempat aslinya. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan bioremediasi. Kelebihan bioremediasi sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba secara alamiah. Yang kedua, bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan proses pengangkatan dari lingkungan tersebut. Yang keempat, ada teknik pengelolaannya mudah diterapkan dan juga murah dan efisien. Yang kelima, dapat dilaksanakan di lokasi tersebut atau di luar lokasi tersebut. Yang terakhir ada menghapus resiko jangka panjang. Untuk kekurangannya sendiri dari bioremediasi, di mana limbah dengan konsentrasi yang sangat tinggi memerlukan stimulasi pertumbuhan bagi mikroorganisme bioremediasi. Yang kedua, terbatasnya pada tempat yang tercemar saja. Yang ketiga, konsentrasi mikroba mempengaruhi keberadaan zat pencemar di lokasi tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.